السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada hari ini akan dimulai Ijtima Majelis Ansarullah dan Lajnah Imailah UK. Ruh sebenarnya dari ijtima-ijtima yang kita adakan adalah, dan memang harus diupayakan untuk itu, yakni bagaimana supaya jalinan dengan Allah Ta'ala dan terciptanya dan meningkatnya kecintaan dan persaudaraan antara satu sama lain. Program-program keilmuan dan perlombaan harus didasari dengan ruh bahwa kita akan mengambil pelajaran dari semua itu dan menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita. Ada acara-acara perlombaan, permainan, olahraga, yakni harus didasari dengan niat supaya kita bahwa penting tubuh yang sehat itu untuk melaksanakan hukukullah dan hukukul ibad. Padahal umur Ansarullah bukanlah untuk bermain atau berolahraga, begitu juga lajnah yang berusia di atas 22 tahun memiliki kegemaran untuk berolahraga atau bermain-main. Jadi perlombaan olahraga ataupun permainan tujuannya adalah supaya timbul perhatian akan kesehatan jasmani dan tidak hanya ikut ambil bagian saja dalam perlombaan, melainkan yang lain-lain pun seperti jogging, berjalan-jalan. Usahakanlah hal itu menjadi upaya dalam membugarkan tubuh kita. Jadi tujuan dari ijtima-ijtima ini adalah supaya kemampuan kerohanian dan keilmuan itu bisa ditingkatkan. Sadar Ansarullah mengatakan kepada saya, mohon untuk disampaikan beberapa hal berkenaan dengan Ansarullah. Umur Ansarullah sudah masuk kepada tahapan di mana pemikiran manusia sudah masuk kepada tingkat yang matang dan dewasa, dan mereka pun harus menyadari akan tanggung jawab mereka, yakni para Ansarullah, dan harus memberikan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Yang pertama adalah umurnya yang dewasa dan matang, dan kedua, nama dari grup yang diberikan, yakni Ansarullah, yakni setiap Ahmadi yang berumur lebih dari 40 tahun adalah hal itu cukup untuk menyadarkan, mengingatkan akan tanggung jawabnya.
इनको एक नासर को अदा Apa itu tanggung jawabnya इनका खुला yang harus अंसारुल्लाह के dilakukan oleh seorang Ansarullah? Sebagai kesimpulannya telah dijelaskan di dalam janji Ansarullah. Yang pertama adalah setiap Ansar, हर मेंबर जो मजलिस अंसारुल्लाह का हर शख्स जो setiap Nasir atau setiap Ansar इस्लाम की मजबूती और अहमियत पर untuk दिल से कायम होने की कोशिश mengokohkan Islam और इस्लाम की मजबूती dan berupayalah untuk अपने इल्म और ताकत dengan segenap ketulusan hati. इस्लाम Dan itu tidak bisa diraih dengan ilmu dan kekuatan. Islam merupakan agama yang diutus oleh Allah Ta'ala, dan dari sisi taklim, ajaran adalah इंसान ने तो कोई kamil, sempurna. नहीं करना हाँ Tidak ada manusia yang dapat menciptakan ketangguhan lain dalam Islam ini. Ya, memang untuk menciptakan kekuatan jalinan bagi diri kita sendiri, perlu adanya upaya supaya kita menjadi bagian dari agama yang kamil dan sempurna ini. Dan hal ini के बगैर पैदा नहीं हो सकती tidak mungkin bisa diraih tanpa adanya jalinan dengan Allah Ta'ala. हर अहमदी को कोशिश करनी चाहिए Yang untuk itu, setiap Ahmadi harus berupaya kuat. सबसे आला होने चाहिए Dan standar Ansarullah harus yang paling tinggi dalam hal ini. उस वक्त तक Jalinan hubungan dengan Allah Ta'ala tidak mungkin akan sempurna jika जिसके लिए अल्लाह ताला tidak ada jalinan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu Allah Ta'ala sendiri memerintahkan kepada kita दूर को सलाम भेजो उसकी तरफ तवज्जो दो untuk mengirim salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Lalu Hadrat Masih Maud melaksanakan kewajiban setelah baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Ketika kewajiban ini terlaksanakan, baru kita bisa teguh di dalam Ahmadiyat ini dengan hati yang tulus. Di zaman ini, पीले इशाअत इस्लाम के लिए Allah Ta'ala untuk menyempurnakan penyebaran Islam, Allah Ta'ala telah mengutus Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan dengan hati yang tulus, teguh di dalam Ahmadiyat ini, baru akan terbukti jika kita di dalam penyebaran Islam ini dan tabligh Islam ini mengambil bagian sepenuhnya dan बस एक तो ये membuktikan diri sendiri sebagai Ansarullah, penolong Allah Ta'ala. Jadi inilah tanggung jawab seorang Ansarullah. Lalu Ansarullah pun mengucapkan janji yang kedua, yakni dengan kata lain, yaitu bagaimana melaksanakan tanggung jawab ini, dan janji ikrar bahwa jalinan kesetiaan dengan khilafat Ahmadiyah dan akan berupaya untuk menjaga keitaatan itu, kesetiaan itu. Bagaimana upaya itu bisa terlaksanakan? Upaya itu akan terlaksanakan jika Ansarullah menjadi pembantu, pendukung dalam untuk memajukan tugas-tugas yang dibebankan kepada khalifah. अंसार अपने आप Dan itu bisa terwujud jika Ansarullah के सुनने की तरफ मुतवज्जे रखेंगे untuk mendengarkan sabda-sabda khalifah, dan Ansar memberikan perhatian sepenuhnya untuk itu. Untuk itu, Allah Ta'ala telah menganugerahkan nikmat MTA kepada kita, sehingga yang jauh di sana bisa mendengarkan, menyimak, dan memahami hal itu. Jadi, perlu sekali para Ansarullah untuk mengikatkan jalinan dengan itu. Begitu juga bagi anak-anak keturunan kita, itu pun ada janji untuk menjalinkan anak-anak keturunan kita dengan khilafat. Jadi, jalinkanlah anak-anak keturunan dengan khalifah, selain dari tarbiyat-tarbiyat yang lainnya. ये वफाओं के सिलसिले Supaya generasi demi generasi terus bergerak silsilah kesetiaan kepada khilafat itu. Supaya pengkhidmatan kepada Islam dan tugas penyebaran Islam senantiasa berlangsung. Karena tugas penyebaran Islam setelah Hadrat Masih Maud alaihi salam sesuai dengan pengumuman beliau itu dibebankan kepada Qudrat Saniyah, yakni nizam khilafat. Jadi untuk itu janji untuk pengorbanan itu perlu senantiasa diperhatikan. Jadi janji pengorbanan yang Anda sudah ikrarkan, perhatikanlah itu.
Ingatlah selalu itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan hal tersebut. Begitu juga, seperti yang saya katakan, Ijtima Lajnah Imailah pun sedang berlangsung. Ada janji juga Lajnah Imailah dalam hal ini yang harus kita ingat selalu adalah karunia dan ihsan Allah Ta'ala yang sangat besar, yang mana dengan karunia-Nya kebanyakan Lajnah Imailah adalah teguh di dalam agama disertai dengan penuh kesetiaan. Dari sisi itikad, kebanyakan mereka tangguh dan kokoh. Namun, setiap anggota lajnah, setiap Ahmadi, wanita Ahmadi, harus membawa standar kehidupannya ke dalam standar yang diharapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Seperti yang saya katakan, bahwa Lajnah Imailah pun mengikrarkan janji, dan itu biasa diulang-ulangi janji tersebut di dalam acara-acara lajnah, bahwa demi agama, kami siap untuk melaksanakan pengorbanan apapun. Jadi, pengorbanan pertama, yakni yang dituntut oleh agama, yakni supaya hasrat duniawi ini dikebelakangkan dan kondisi amalan kita lurus selaraskanlah dengan ajaran agama. Seorang wanita Ahmadi harus memiliki standar kejujuran yang tinggi, dan hukum-hukum perintah-perintah yang berkenaan dengan itu berupayalah untuk diamalkan. Wanita harus untuk menjaga kesucian dan kehormatannya. Perintah-perintah yang Allah Ta'ala sampaikan menetapkan pardah sebagai sesuatu yang sangat penting. Jika di dalam diri wanita Ahmadi ada kelemahan dalam hal pardah, maka secara amalan berarti dia tidak mengamalkan janjinya, tidak memenuhi janjinya. Jadi tidaklah rasa takut itu akan tidak mempengaruhi dia, masyarakat mempengaruhi dia dalam hal ini, dan tidak juga apapun bisa menjauhkan dia dari hal tersebut. Bahkan setiap wanita Ahmadi harus menyelaraskan setiap amalannya sesuai dengan ajaran agama. Ada satu janji lagi untuk senantiasa teguh di dalam kebenaran dan kejujuran. Untuk itu, setiap wanita Ahmadi harus mengevaluasi diri sendiri. Apakah kita teguh di dalam kebaikan, kejujuran, dan kebenaran dengan standar yang tinggi. Lalu ada janji untuk memberikan tarbiyat kepada anak keturunan. Ini pun harus diupayakan dengan sesungguh-sungguhnya. Apakah anak-anak kita terjalin dengan agama atau tidak? Tarbiyat yang tertinggi bagi anak adalah sang ibu. Untuk itu, setiap ibu harus berupaya keras dalam hal ini. Jika seluruh wanita Ahmadi melakukan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya, seperti yang disabdakan oleh Muslim Maud, jika 50% saja wanita Ahmadi melakukan itu bisa menjadi jaminan akan terjaganya keturunan Ahmadi ini. Akan menjadi wujud yang menselaraskan agamanya dan menjalinkan ikatan dengan Allah Ta'ala. Begitu juga di dalam diri anak keturunan kita akan tugas para ibu juga untuk menciptakan semangat untuk pengorbanan di dalam diri anak-anak kepada negara dan bangsa, begitu juga untuk agama. Lalu untuk mempersiapkan anak-anak untuk disiplin dan taat kepada peraturan dan membedakan keburukan dan kebaikan, itu adalah tugas ibu bagi anaknya, dan mengingatkan anak-anak terhadap tugas-tugas jemaat, lalu menjalinkan anak-anak kita dengan khilafat, lalu berupaya untuk itu. Sebagaimana tugas sang ayah, begitu juga tugas ibu di dalam hal ini. Jadi, tanggung jawab yang penting ini harus dipahami oleh setiap ibu. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada para ibu Ahmadi, wanita Ahmadi. Begitu juga Nasiratul Ahmadiyah tengah berlangsung ijtima'nya,
dengan lajnah sekaligus. Nasirat juga menyampaikan janjinya. Nasirat juga harus memenuhi janjinya. Umur 14-15 tahun adalah umur memasuki masa sadar. Dan dia sudah memahami yang baik dan yang buruk. Dan ini adalah umur terakhir bagi seorang nasirat. Pada umur ini, banyak sekali hasrat, keinginan. Jika pandangan tertuju kepada hal-hal duniawi, maka hasrat duniawi akan meliputi, menguasai keinginan untuk agama. Untuk itu, setiap wanita anak-anak Ahmadi perlu berhati-hati dalam hal ini. Dan berupayalah penting untuk senantiasa mengulangi janjinya, supaya setiap anak-anak Ahmadi alih-alih terperangkap di dalam hal-hal duniawi yang sia-sia, mereka harus berupaya untuk meraih maksud tujuan yang hakiki di dalam hidupnya, yakni tujuan yang luhur dari seorang nasirat. Di dalam janji itu disampaikan bahwa untuk mengkhidmati agama bangsa, mereka akan senantiasa siap, akan senantiasa teguh di dalam kebenaran dan kejujuran. Untuk khilafat Ahmadiyah akan siap memberikan pengorbanan apapun. Jika janji ini dijadikan sebagai bagian dalam hidup kalian, yakni di mana kalian pun akan menjaga kehidupan kita, begitu juga kalian akan menjadi wujud yang menjaga kehidupan anak keturunan kalian, yakni kalian akan menjalinkan anak-anak kalian dengan khilafat. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada nasirat. Ijtima yang tengah berlangsung ini, semoga Allah Ta'ala memberkatinya. Berkenaan dengan ijtima, setelah menyampaikan mengenai ijtima, saya akan sampaikan mengenang saudara kita, anak kita yang baru meninggal baru-baru ini. Beberapa minggu yang lalu, anak kita meninggal karena kecelakaan. Yang kedua, mahasiswa jamiah yang sangat baik dan lebih kurang sudah lulus jamiah, karena sakit beberapa masa, beliau pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya akan sampaikan, namanya adalah Mazhar Ahsan. Beliau tidak mengikuti ujian terakhir jamiah, namun sebagaimana pemuda ini mengarungi kehidupannya, dia sebetulnya sudah mubalik dan murabbi. Apakah dia lulus ataupun tidak dalam ujian? Allah Ta'ala bagaimana di dalam diri si pemuda ini telah menyemaikan semangat gejolak, bagaimana supaya dia dapat mengkhidmati agama, bagaimana akhlaknya dan kondisinya sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan mengamalkan hal tersebut. Setiap manusia yang terlahir di dunia ini, pasti suatu saat dia akan meninggalkan dunia ini juga. Namun, beruntunglah orang yang kehidupannya diselaraskan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala dan sukses di dalamnya. Berkenaan dengan anak yang saleh ini, yang baik ini, bagaimana mahasiswa jamiah, temannya, dosen-dosennya menulis kepada saya, memuji kepada berkenaan dengan anak-anak ini. Dan ini tidak hanya tradisi saja untuk menyampaikan hal-hal yang baik berkenaan dengan yang sudah wafat, tapi saya pun mengenal sendiri anak ini. Bagaimana anak ini di dalam keikhlasan dan kesetiaan dan dalam amalan, dia sebagai suri toladan. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat anak ini di sisinya. Almarhum adalah anak laki-laki satu-satunya, memiliki 2 orang saudara perempuan. Orang tua, khususnya ibu beliau, telah memperlihatkan kesabaran, contoh yang baik dalam kesabaran dan ikhlas akan apa yang Allah telah kehendaki. Semoga Allah telah memberikan ganjaran yang baik kepada mereka semua. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kesabaran kepada kita semua juga. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ingatlah bahwa untuk luka musibah tidak ada obat yang sangat mujarab, yang lebih daripada
yakin kepada Allah Ta'ala. Jadi, hendaknya kita yakin, percaya kepada Allah Ta'ala. Almarhum pergi dari dunia ini setelah menasihatkan kepada kita berkenaan dengan kesadaran dan ketawakulan. Memang ada duka, ada sedih, dan itu lazim adanya. Begitu juga orang tua, ibu, ayah, dan saudara-saudari, mereka yang paling menderita, paling terduka dalam hal ini. Tapi kesedihan ini dimasukkan, disemaikan ke dalam doa-doa, lalu sampaikanlah ini untuk meninggikan derajat almarhum di sisi Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada para kerabat almarhum ini. Saya akan sampaikan berkenaan dengan almarhum. Anak ini telah terjangkit penyakit kanker dan dengan karunia Allah Ta'ala telah sembuh. Namun hari berikut setelah itu mendapatkan infeksi di dada sehingga dokter tidak dapat mengetahui, yang karenanya beliau pun wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Uyut beliau, Masri Nizamuddin Sahib, adalah sahabat Masih Maud alaihi salam, dan kakek beliau dari pihak ibu dan kakek dari pihak ayah, Haji Manzur Ahmad Sahib, keduanya adalah Derwesh Qadian. Beliau Jamiah Ahmadiyah, mahasiswa Jamiah Ahmadiyah, seperti yang saya katakan tadi, dan beliau pun seorang musi. Ibu beliau menuturkan, mengatakan bahwa saya akan sampaikan secara singkat saja karena sangat panjang dan ada juga hal-hal yang menggiring kita kepada emosi dan sulit untuk dikontrol. Beliau mengatakan, anak saya ini adalah anak yang seperti guru yang biasa memberikan musyawarah saran kepada saya. Ada saling pengertian antara anak dan ibu, dan saya dan anak ini sangat memahami saya dengan sebaik-baiknya. Dia mengetahui bahwa ibu saya sedang bahagia atau sedang membenci sesuatu. Anak ini bisa mengenal saya, kata ibunya. Ibu mengatakan, nizam khilafat, khalifah, jemaat, dan yang terpenting adalah Hazrat Rasulullah SAW dan sahabat beliau, pecinta sejati beliau, Hazrat Masih Maud alaihi salam. Beliau selalu menyampaikan sabda-sabda ini semua, dan ini yang almarhum sukai. Jika di tengah-tengahnya ada obrolan duniawi, almarhum mengatakan, tinggalkanlah itu. Apa artinya itu bagi kita, hal-hal duniawi? Almarhum sangat berkeinginan untuk datang di jalsah tahun ini, jalsah UK. Namun dia menyadari karena sakit keras, untuk itu dia mendengarkan melalui MTA saja dan menyuruh anggota keluarga untuk pergi ke jalsa. Silakan ibu keluarga pergi, biar saya di rumah saja sambil mendengarkan MTA. Meskipun dia sakit, dia terbiasa untuk mengerjakan pekerjaan dengan tangan sendiri, almarhum ini. Ibu mengatakan ketika sakit, bagaimana kondisinya lebih halus lagi, tidak pernah rewel dan tidak pernah emosi marah ketika sakit. Ketika sakit yang pertama, yakni kanker darah, itu sembuh. Lalu meskipun lemah, Amir Sahib Skotlandia mengatakan, saya akan meminta pekerjaan, meminta tugas kepada dia. Lalu saya pun berhubungan dengan petugas-petugas lainnya dan mengajarkan bagaimana harus dikerjakan. Begitu juga ada istimewa nasirat dan lajnah pada saat itu. Untuk itu ada tugas untuk mendesain. Almarhum rutin mutalaah buku Hazrat Masih Maud alaihi salam. Ibu mengatakan pada 12 September ketika diserang infeksi pada bagian dada, almarhum memanggil saya, ibu duduk di sebelah saya, lalu mengatakan, coba ibu hitung berapa banyaknya karunia Allah Ta'ala
Lalu sang ibu mulai menghitung karunia yang diberikan Allah Ta'ala, lalu mengatakan, tolong ibu hitung lagi. Lalu ibu mengatakan, begitu banyak karunia Allah Ta'ala sehingga saya tidak bisa menghitungnya, katanya. Lalu almarhum mengatakan, saya ingin mengatakan ini kepada ibu, bahwa begitu banyak karunia dan ihsan Allah Ta'ala kepada kita, dan ingatlah itu, lalu bersyukurlah dalam kondisi apapun. Sang ibu mengatakan, saya pun tidak paham apa yang ingin dia katakan, tapi bagaimanapun sang ibu mengatakan, ada tamu dari Skotlandia, Burhan Sahib, lalu berjumpa dengan Mazhar. Beliau sangat bahagia, kesehatannya baik, katanya. Ibu mengatakan bahwa Mazhar sangat tergila-gila dengan pekerjaan jemaat. Setiap saat membuat planning, saya akan melakukan ini, melakukan itu, saya akan menjadi mubalik, saya akan menjadi murabi, dan akan melakukan ini. Pada tahun 2015, Oktober, beliau terjangkit penyakit kanker. Almarhum mengatakan kepada kakak perempuannya, sampaikanlah dengan hati-hati kepada ibu kabar ini, karena saya tidak bisa tahan melihat air mata ibu kalau mengalir, katanya. Tolong sampaikan dengan hati-hati ke ibu. Di rumah sakit, beliau dawam salat, tilawat, dan mendengarkan khutbah huzur. Program-program online, nazam, gambar-gambar, beliau saksikan online. Dan beliau ngobrol dengan kawan-kawan, dengan para dosen ketika sakit. Dan menyampaikan tabligh kepada dokter dan perawat. Sampai pada akhirnya, beliau menyampaikan berkenaan dengan Peace Conference kepada dokter dan membagikan literatur jemaat kepada para dokter juga. Di sini setelah jalsa, ketika ada pertemuan mubalighin dan ada kawan-kawan beliau juga yang ikut meeting dengan para mubaligh seluruhnya, lalu almarhum mengirim pesan kepada kawan-kawannya, tolong tuliskan poin-poin meeting rapat pertemuan mubaligh ini supaya saya bisa menjadikan poin-poin tersebut sebagai bagian dari hidup saya, karena beliau tidak bisa ikut serta karena sakit. Beliau memiliki kecintaan yang luar biasa kepada khilafat. Dan ketika beliau mengetahui akan kewafatan Raza Salim, ibu mengatakan, pertama kali saya melihat dia menangis dalam hidupnya, katanya, mendengarkan kabar kewafatan kawannya. Saya pun khawatir pada awalnya, katanya, tapi dia pun khawatir. Jadi tiba-tiba wafat kawannya itu Raza Salim, dan beliau sangat terluka. Orang tuanya, khalifah juga, katanya. Sakit dibuatnya. Ibunda beliau mengatakan, almarhum mengatakan, kami ridho kepada Allah Ta'ala, dan Allah lah yang maha tahu, tugas kita adalah berdoa, dan tugas Allah Ta'ala adalah mengabulkan. Ketika pergi ke pasar pun, bagaimana almarhum ini menyampaikan sesuatu yang bisa memberikan islah kepada diri kami, menurut ibu beliau. Pada tanggal 13 September, pada hari itu hari Id, beliau sedang mengidap batuk yang luar biasa, lalu bersandar. Lalu beliau sedang sakit demam yang parah, lalu dipanggillah ambulan. Lalu ketika di perjalanan, almarhum mengatakan kepada saya, pada hari ini, hari Id, silakan ibu pergi saja untuk salat Id, tidak perlu mengantar saya. Saya akan panggil ibu nanti setelah ibu salat Id nanti. Dan saya pun akan mendengarkan khutbah Id, mendengarkan melalui HP online. Jadi dalam kondisi sakit pun, almarhum ingat untuk selalu mendengarkan khutbah melalui handphone.
Ketika beliau wafat, karena suara mazhar ini indah sekali, lalu direkam suaranya melalui HP. Ketika beliau pada masa nafas terakhir, lalu ada suara azan rekaman di dalam alarm, yakni suara mazhar sendiri yang indah ketika nafas terakhirnya, dan itu mengingatkan kami dan membuat kami bersedih, terharu mendengarkan alarm yang bunyinya azan dari suara almarhum. Banyak sekali kisah-kisah berkenaan dengan almarhum yang disampaikan di sini. Ketika diketahui bahwa beliau mengidap penyakit kanker, kakak perempuan beliau almarhum mengatakan, saya bisa tahan dari segala sesuatu, tapi saya tidak bisa tahan jika melihat ibu saya mencucurkan air mata. Tolong kabarkan kabar sakit saya ini secara hati-hati kepada ibu. Lalu ketika darah itu sesuai dengan kakak beliau, tapi senang sekali, alhamdulillah, sehingga diberikan darahnya, lalu sehingga beliau bisa sembuh dari penyakit kanker yang pertama. Jadi ketika sakit pun beliau selalu bertablik kepada dokter. Dan beliau sangat bertawakal kepada Allah Ta'ala dan selalu mengatakan, Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan saya, katanya. Tapi Allah Ta'ala telah membawanya. Insya Allah Ta'ala, semoga hasrat keinginannya ini terpenuhi di alam lain. Dr. Hafizah mengatakan, saya setelah mendiagnosa kanker beliau, lalu bertemu beliau, saya menjumpai orang tersebut adalah orang yang sangat tawakal. Dan ibu beliau mengatakan bahwa anak ini selalu mengatakan beliau senantiasa mengingat ihsan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Rafi Sahib Glasgow, Mukarramah Benazir Rafi Sahibah, beliau mengatakan, saya berasal dari Sri Lanka dan ibu keluarga mazhar sangat dekat dengan kami. Ketika didiagnosa bahwa beliau mengidap penyakit kanker, kami semakin mengenal almarhum dan keluarganya, dan kami pun pergi ke rumah sakit untuk menengok almarhum, dan beliau sangat tentram dan damai menyampaikan berkenaan dengan penyakitnya. Lalu ketika sembuh dari sakit ini, di tengah-tengahnya beliau sembuh juga. Di Glasgow ada 5 km program jalan kaki, program amal. Beliau pun ikut serta di dalam acara jalan tersebut dengan mudahnya, meskipun dalam kondisi sakit. Dan beliau melaluinya dengan mudah, jalan kaki selama. Hafiz Sahib mengatakan, beliau sangat hobi untuk mempelajari Quran Karim, dan beliau selalu menilawatkan Al-Quran dengan suara yang indah. Dan sebelum masuk jamiah pun, di dalam taklim Quran kelas, beliau selalu ikut serta dengan keluarga beliau juga. Mengatakan ada beberapa permasalahan keimigrasian yang perlu untuk dilakukan. Karena itu, meskipun beliau belajar di jamiah, beliau terpaksa pergi ke London untuk mengurus keimigrasian. Lalu setiap 2 minggu beliau pergi ke Glasgow. Lalu
saya mengatakan, mungkin kamu repot ya dibuatnya, katanya. Dia almarhum menjawab, untuk maksud tujuan yang besar, apalah artinya hal-hal yang sepele seperti ini, katanya. Ada seorang dosen mengatakan, dosen jamiah, beliau mengatakan, beliau adalah penuh semangat dan beliau termasuk ke dalam mahasiswa yang ikhlas dan setia dan melaksanakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab, dan beliau sangat baik di dalam pengaturan. Beliau mendapatkan taufik untuk menjadi prefek di asrama. Ketika diberikan tanggung jawab kepada beliau pekerjaan, ada seorang bertanya apakah almarhum bisa melaksanakan tugas ini atau tidak. Lalu ada seorang dosen yang menjawab, setelah menyerahkan tugas ini kepada mazhar, kita akan bersembunyi, karena kita akan malu bagaimana almarhum akan mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana kemampuan almarhum dalam hal pengaturan dalam nizam, bisa kita bayangkan bahwa pada saat perlombaan tahunan jamiah, beliau ditugaskan di bagian diafat, banyak sekali tamu yang hadir, lalu beliau mengatur makan siang, bagaimana beliau bangun semalaman dan ikut serta dalam menyiapkan diafat, konsumsi, dan pada hari berikutnya pun sama beliau sibuk, dan setelah program tersebut, beliau menulis laporan berkenaan dengan acara tersebut, laporan yang sangat lengkap, yang saat ini masih ada arsipnya. Dengan perantaraan laporan tersebut, kami mendapatkan kemudahan untuk melakukan pekerjaan. Hafiz Mansur Sahab mengatakan, beberapa masa yang lalu ketika saya berbicara dengan almarhum di telepon, almarhum mengatakan bahwa saya akan segera sehat dan akan ingin berkhidmat sebagai mubalik. Saat ini saya sedang mendapatkan pengobatan dan saya mulai bekerja di jemaat lokal. Lalu almarhum pun pernah mengatakan bahwa program jalan kaki amal Glasgow sepanjang 5 km saya akan ikut serta, katanya. Lalu murabi silsilah, mubalik silsilah mengatakan, menulis berkenaan almarhum bahwa keluarga Mazhar Hasan ketika pindah di Glasgow, saya saat itu sebagai mubalik di Skotlandia. Ketika keluarga ini datang, pada saat itu ada acara di masjid yang dimana keluarga beliau ikut serta. Beliau melihat bahwa Mazhar Hasan setelah salam dan doa langsung pergi ke dapur, dan beliau mulai mengerjakan pekerjaan dapur dengan penuh kegigihan. Sampai saat itu beliau senantiasa menghormati jemaat dengan sungguh-sungguh, dan beliau memiliki beliau pada zahirnya pun bersih dan hatinya pun bersih. Beliau tidak pernah menggosip dan tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Beliau menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena saya mubalik, sehingga beliau cukup dekat dengan saya dan saya melihat beliau dari dekat. Beliau memiliki akhlak yang mulia dan beliau berbicara dengan nada yang baik, dan beliau menghormati setiap orang, dan beliau memiliki hasrat keinginan supaya wakafnya diterima dan bisa belajar jamiah dan menjadi mubalik, lalu mengkhidmati agama. Pada saat beliau diterima di jamiah, beliau saat bertanyakan, beliau mengatakan, katanya, seolah-olah saya mendapatkan nikmat alam semesta setelah masuk jamiah. Beliau sangat mencintai khilafat. Dan Sayyid Mahmud Sahib, Qaid Glasgow, beliau mengatakan, saya saat itu menjadi Qaid di jemaat. Ketika tinggal di Sharjah, dan pada saat acara-acara jemaat, di dalam perlombaan keilmuan maupun olahraga, almarhum ikut serta dengan penuh kesungguh-sungguhan. Karena tempat jamiah ini jauh dari kota, sehingga kami melaksanakan wikari amal terlebih dahulu dan mempersiapkan segala sesuatunya. Bagaimana almarhum meskipun umurnya masih sangat muda, masih kecil, tapi selalu bekerja dengan penuh semangat. Suatu ketika, beliau senantiasa memiliki keberanian bahwa di dalam ijtima itu ada perlombaan ceramah, katanya. Tapi almarhum meskipun masih usia kecil dan topiknya sangat berat saat itu,
topik ceramah yang diberikan itu, dan beliau pun tidak memiliki persiapan saat itu. Tapi almarhum ikut ambil bagian dalam perlombaan ceramah itu. Dan Khudam yang menonton saat itu mulai mentertawakan almarhum ketika ceramah. Tapi almarhum tidak memperdulikannya kata sedikit pun. Terus saja berceramah. Lalu mengatakan, lalu almarhum mengatakan katanya, kita harus serius dalam mengikuti perlombaan Khudam ini. Janganlah perdulikan apakah orang mentertawakan kita atau tidak. Saya akan terus berbicara ceramah katanya. Beliau masih kecil saat itu. Jadi ada seorang mubalik kita di Gambia yang tahun lalu lulus jamiah, Abdurrahman Chaung. Beliau mengatakan bahwa ketika belajar jamiah saya bergaul banyak dengan almarhum. Setelah jamiah kami sering kontak melalui WhatsApp. Beliau mengatakan almarhum menulis katanya, saya melewati masa sakit ini, tapi pada hakikatnya banyak sekali ihsan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Untuk itu, saya harus bersyukur lebih kepada Allah Ta'ala. Untuk itu, saya tidak melalui masa-masa sulit ini dengan kesulitan. Saya tidak berpikir mengenai sakitnya saya, melainkan saya melihat bahwa bagaimana kita bisa mengkhidmati jemaat dengan sebaik-baiknya. Ada seorang kawan yang sudah menjadi mubaligh, kawan beliau menuturkan bahwa almarhum murah senyum dan membahagiakan orang lain. Almarhum selalu memperlakukan sama dengan orang lain. Jadi seperti memperlakukan orang lain seperti kawannya. Bagaimana orang lain merasakan jauh dengan beliau, tidak akrab dan sebagainya. Beliau senantiasa akrab. Beliau tidak pernah berkelahi dengan siapapun. Hati beliau sangat dermawan dan setiap saat bertabligh tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk bertabligh. Meskipun beliau di rumah sakit, beliau tabligh meskipun muslim maupun non-muslim. Karena itu tidak pernah beliau menyakiti orang lain dan tidak pernah beliau memaki-maki orang lain. Sedemikian rupa beliau bisa menolong orang lain, beliau tolong. Beliau memperhatikan sampai hal-hal yang kecil. Beliau memperlakukan orang lain dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Said Mahmud Mubaligh, sekelas beliau, mengatakan, saya mendapatkan taufik untuk tinggal selama 7 tahun dengan almarhum. Beliau memiliki banyak kelebihan, almarhum ini, yang jarang dijumpai di orang lain. Dan beliau sangat hobi mengkhidmati tamu. Beliau selalu berprasangka baik dan melakukan segala pekerjaan dengan niatan yang baik. Mulai jamiah beliau sudah menjadi prefek dan beliau menasihatkan untuk salat tidur tepat waktu dan mematikan lampu, membangunkan orang lain untuk tahajud. Jika ada yang berkelahi, beliau pun melerainya. Dan kelahi itu berhenti. Kadang-kadang kami pun mengganggu beliau, almarhum ini. Suatu ketika saya melakukan kesalahan yang mana almarhum memarahi saya karena kesalahan saya itu. Lalu beberapa menit kemudian beliau datang memohon maaf kepada saya sambil menangis. Beliau memiliki hati yang lembut. Mengatakan ketika saya sakit, katanya, lalu saya tergeletak tidur pada hari cuti. Sebelum saya bangun sudah tersiap sarapan di meja saya, katanya. Tanpa bertanya, beliau mempersiapkan air panas dengan dimasuki madu untuk saya ketika saya batuk, katanya. Ketika bertemu dengan saya, dia selalu menceritakan hal tersebut. Secara singkat adalah beliau hidup mukhlis, rendah hati, soleh, dan mujahid hakiki, bertakwa, pekerja keras. Semua sifat-sifat ini bisa diterapkan ke dalam diri mazhar. Ada satu kelebihan beliau juga, apa yang beliau sukai, itu juga yang beliau sukai untuk orang lain. Jika membawa makanan untuk diri sendiri, beliau pun membawa makanan minuman untuk orang lain juga. Beliau melewati hidup dengan penuh kesederhanaan, tidak boros, seperti halnya anak-anak lainnya.
Beliau sangat memperhatikan kebersihan. नमाज का और नमाज तहज्जुद का बाकायदगी से एहतमाम करता है, मुझे भी उठाता है। Beliau dawam salat berjamaah dan tahajud juga. Beliau pun membangunkan kami dan beliau menyimpan sajadah di kamarnya. Saya melihat pada malam hari beliau sedang melaksanakan salat nafal tahajud dan beliau tanpa henti beliau puasa sunnah, puasa nafal, dan beliau candah secara dawam. Setiap segala sesuatu beliau lakukan dengan penuh tertib dan membagi waktu dengan disiplin. Selain pelajaran di jamiah, kebiasaan beliau adalah tilawat Quran Karim dan mutalaah buku-buku jemaat. Bagaimanapun musim, beliau setiap hari olahraga dan membaca surat kabar dengan rutin. Pada siangnya beliau terkadang istirahat meskipun hanya beberapa menit saja. Sebelum tidur, beliau biasa menulis diari dan inilah beberapa keistimewaan beliau. Dan beliau rutin menulis catatan khutbah Jum'ah dan poin-poin khutbah Jum'ah beliau diskusikan dengan kawan-kawan beliau. Beliau mengatakan khilafat Ahmadiyah, beliau adalah orang yang mencintai khilafat dan jemaat. Tidak pernah beliau tidak akan tahan mendengar jemaat atau khalifat dilancangkan, diperlakukan tidak baik. Beliau selalu mengatakan bahwa saya siap untuk mengorbankan nyawa demi khilafat. Dan tidak hanya kata-kata saja, melainkan dari semangatnya pun nampak dari apa yang dia katakan. Ketika didiagnosa kanker, beliau meyakinkan kami, janganlah sedih, katanya. Dan beliau sangat tawakal pada Allah Ta'ala, yakin, dan beliau menganggap penyakit ini sebagai ujian. Beliau tidak menzahirkan kesedihan, kekhawatiran karena sakitnya ini. Mubalik mengatakan beliau memiliki akhlak yang luhur. Beliau memiliki banyak kelebihan. Beliau sangat memperhatikan orang lain dan memahami khilafat dengan sebaik-baiknya. Dan beliau sangat bertawakal pada Allah Ta'ala. Beliau siap mengorbankan segala sesuatu demi jemaat. Beliau seorang yang sangat cinta kepada jemaat. Tidak pernah beliau menyusahkan orang lain. Setiap saat beliau tersenyum. Meskipun ada yang menggoda beliau tidak lantas emosi. Tidak pernah beliau menjauhkan hal-hal yang sia-sia. Beliau tidak pernah mengatakan suatu hal yang buruk, mencaci maki. Setiap pekerjaan beliau lakukan dengan penuh sabar dan dengan penuh tanggung jawab. Beliau tidak pernah menganggap pekerjaan itu sepele. Beliau menolong setiap orang. Tidak ada kemalasan dalam diri beliau. Beliau sangat mencintai jamiah dan kekuatan iradah beliau sangat kuat. Meskipun beliau susah, tapi beliau tidak pernah putus asa. Dan sampai terakhir beliau bertawakal dan bersabar dari penyakitnya. Beliau tidak pernah mengolok-olok orang lain dan inilah sifat-sifat yang dijumpai dalam diri seorang mubalik. Dari sejak kelas awal, tingkat awal, beliau sudah menjadi mubalik dan beliau berjalan di jalan takwa. Beliau memperhatikan sampai hal-hal yang sepele. Jika ada suara trimmer saya tinggi, beliau tidak dibuat-buat. Apa yang ada dalam diri beliau, itu pun yang ada di dalam penampilan beliau, sesuai dengan. Dan beliau disiplin dengan perintah-perintah Al-Quran. Beliau biasa menulis catatan dalam terjemah Al-Quran, sehingga pelajaran terjemah Al-Quran beliau baik nilainya. Ada seorang mahasiswa jamiah Afaq beliau masuk dari Pakistan, pindah, pernah jamiah Pakistan juga, lalu pindah ke UK, masuk jamiah sini. Lalu ada orang-orang datang menjumpai saya, katanya Mazhar pun menjumpai saya
Lalu kembali lagi kepada saya dengan membawa kasur dan bantal. Lalu almarhum mengatakan, kamu tidak membawa peralatan ini, kamu pasti memerlukannya, ini silahkan pakai. Kelas kami 3 bulan sebelumnya pergi untuk menjenguk beliau, almarhum. Ketika pergi ke rumah, beliau pun mengatur untuk mengkhidmati kami, makanan dan sebagainya. Kalian harus makan, katanya, sebelum pergi. Lalu almarhum ini sangat soleh, baik, dan memahami ruh wakaf, dan beliau seorang wakaf zindagi. Meskipun umurnya muda dan wafat dalam umur 26 tahun, kapanpun beliau mendapatkan kesempatan untuk memberikan tarbiyat kepada kawan-kawan, beliau bertarbiyat. Kapanpun beliau menyumpai kesempatan untuk tablik, dan beliau pun bertablik. Karena sampai pada waktu terakhir pun beliau di kasur menulis sesuatu supaya dibaca oleh dokter dan perawat, katanya. Jadi kapanpun saya pun pernah menelepon almarhum ketika sakit, dan dia berbicara dengan saya dengan penuh semangat. Ibu beliau pernah mengatakan bahwa di mulutnya karena pengobatan obat-obatan ini, sehingga di mulut almarhum terluka sehingga tidak bisa bicara, katanya. Tapi ketika berbicara dengan saya, berbicara dengan sungguh-sungguh dengan semangat. Beliau dengan penuh keikhlasan dan mengatakan, oh, tidak ada, katanya, luka-luka ini tidak ada artinya. Lalu akhirnya luka-luka di mulutnya tadi sehat lagi. Beliau sangat setia dan memahami tujuan hidup. Jadi semoga Allah Ta'ala senantiasa menurunkan rahmatnya kepada beliau dan meninggikan derajat almarhum. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa mendapati beliau, meridhoinya. Semoga Allah Ta'ala memberikan tempat yang mulia di sisinya. Dan semoga terlahir ribuan lagi wakaf zindagi yang bisa memahami secara halus tujuan dari wakaf dan kehidupannya. Khususnya bagi orang tua almarhum, doakanlah semoga Allah Ta'ala meningkatkan kesabaran dalam diri keluarga beliau. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. अभी नमाज जुमा के बाद मैं इनका नमाज जनाजा भी पढ़ाऊँगा, हाजिर है। मैं नीचे जाऊँगा, अब आप यहीं सफ़े दुरुस्त रखें, कर लें। عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.